Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan kita pada bulan ini bersamaan dengan bulan Safar, ya, bulan Safar bisad. Kita nyebutnya kadang-kadang bulan Safar. Ada apa-apa kalau bahasa kita Safar, ya, tapi kalau dalam bahasa Arabnya Safar bisad. Kalau Safar yang dengan sin lain lagi nanti artinya, ya, safar perjalanan, musafir. Nah, ini bisad, Safar, sifar. Bulan yang datang setelah bulan haram yang berturut-turut, termasuk bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini kan bulan-bulan haram dalam syariat kita. Nanti ada satu lagi bulan haram itu, tapi agak jauh, bulan Rajab. Ya, ada 4 bulan dalam 12 bulan itu disebut bulan haram. Nah, ini bulan Safar, bulan yang kedua dari bulan bilangan kalender Hijriah. Ada yang ingin saya sampaikan sedikit tentang bulan ini, bahwa dulu zaman Rasulullah diutus jahiliyah, ya, Quraisy itu ada anggapan, macam keyakinan begitu, bahwa bulan Safar ini bulan, apa bahasa nyebutnya, bulan kutukan, bulan sial, ya, bulan naas, istilahnya tasya'um dalam bahasa Arab, bulan yang diyakini mengandung keburukan-keburukan, ya. Dan ternyata saya melihat, juga pernah mendapatkan, ini masih ada warisan itu, ya, pemikiran yang misal menganggap bahwa bulan Safar bulan yang buruk. Dalam bentuk apa biasanya yang kita temukan itu adat istiadatnya yang menghindari pernikahan di bulan Safar. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mendapatkan, ya, saya ketemu itu ada sebahagian daerah yang tidak menikahkan atau menikah di bulan Safar dengan anggapan bahwa Safar bulan buruk, ya, bulan yang tak bagus untuk menikah, atau yang semisalnya, walimahan, ya, atau hajatan yang sifatnya mengundang orang ramai. Nah, ini jadi ada yang menganggap bahwa bulan-bulan di hari-hari bulan Safar itu bulan yang tidak baik untuk itu. Nah, ini sekaligus juga bahwa nanti diiringi dengan pemahaman bahwa ada hari-hari lain yang merupakan hari keberuntungan, bawa hoki misalnya begitu, ya. Nah, ini yang kemudian syariat datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman orang jahiliyah tersebut, termasuk kita hari ini kalau ketemu bantu meluruskan pemahaman yang juga keliru tersebut, bahwa dalam syariat kita tidak ada istilah hari buruk, tidak ada istilah bulan yang buruk. Semua hari dan bulan itu baik, ya, semua hari dan bulan itu baik, netral saja. Nah, begitu, ya, baik buruknya itu tergantung manusianya. Jadi tidak ada kemudian Allah menjadikan salah satu bulan itu menjadi bulan yang buruk. Nauzubillah, berarti nanti bisa jatuh kita dalam su'uzzon billah, buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dosa besar. Ini yang kemudian Rasulullah dalam satu hadis pernah mengatakan, la adwa wala tiyarah wala hama wala safar wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Tak ada adwa. Adwa itu keyakinan adanya wabah yang menular dengan sendirinya, tanpa ada proses sebelumnya dan tanpa seizin Allah. Dan mereka itu mengira banyak wabah itu Safar, ya. Wala tiarah, juga tidak ada tiarah. Tiarah ini juga kebiasaan orang Arab jahiliyah, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka itu punya keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat burung. Makanya tiarah, ya, tairah, ya. Jadi melihat burung. Jadi kalau misalnya mereka keluar atau melepaskan burung dan menyaksikan burung itu terbangnya ke kanan, wah, ini nasib baik, berarti begitu, ya.
Kalau terbangnya ke kiri, sebaliknya nasib buruk. Nah, ini tiara, ini kebiasaan-kebiasaan yang khurafat, ya, tahayul, dan bisa jatuh juga dalam syirik. Wala hama, sama juga ya. Hama itu apa kalau bahasa kita? Semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu, burung hantu ya, ada burung hantu ya, itu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut. Masih ada pak, ya saya menemukan dulu itu. Wih, wong tuh bakal kena sial ngapa? Terjengok burung hantu di rumahnya. Ya. Nah, ini ya. Nah, wala sofar juga tidak juga bulan sofar tidak diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan petaka. Nah, karena itu Rasulullah selain meluruskan dengan hadis yang demikian, pada akhirnya beliau mencontohkan secara prakteknya itu. Dan saya baru ketemu ini setelah mengkaji-kaji bulan Safar. Ternyata Rasulullah menikahi Ummul Mukminina Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang paling dicintai, bulan Safar. Ya, bulan Safar. Bahkan kemudian Rasulullah juga menikahkan anak yang paling dicintai beliau, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, bulan Safar. Ya. Jadi jangan ada anggapan. Jadi silahkan kalau ada yang mau menikahkan mungkin ya, menikahkan anak atau cucu misalnya di bulan Safar, lajulah bulan Safar ini ya. Jangan nunggu bulan Syawal misalnya, lama lagi bulan Syawal ya. Jadi intinya kita clearkan, jangan ada anggapan itu. Saya kalau teringat tahun Hijri, saya dulu menikah bulan Safar itu, tanggal 3 Safar. Baru saja saya anniversary. Tapi bulan Safar Pak ya. Ya alhamdulillah aman-aman saja 13 tahun pernikahan ya. Ya naik turun itu adalah ya, tidak mulus-mulus baik ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, dengan izin Allah bulan Safar bulan yang baik insyaallah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selesaikan itu. Jangan sampai ada kemudian pemahaman, keyakinan, anggapan bahwa bulan Safar menjadi bulan yang buruk. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sambunglah kajian kita pada kitab Syama'il ya. Dari awal memang kita kemudian niat untuk mengkaji Syama'il, walaupun di beberapa bulan tertentu terhalang oleh momentum sehingga temanya menjadi tematik. Jadi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kalau mungkin ada yang terlupa, ini bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang bentuk fisik beliau dan adab serta kebiasaan sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini dianjurkan untuk dibaca. Ada beberapa bentuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari karya-karya ulama kita. Ada bentuk mengenal Rasul itu dari perjalanan hidup. Namanya sirah nabawiyah. Biasanya buku-buku yang demikian itu mengenalkan Rasul berurut. Lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, jadi nabi, perjuangan selama Nabi, lalu mati, meninggal. Itu namanya sirah nabawiyah. Ada juga dalam bentuk khasais, dikumpulkan perkara-perkara yang itu kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Saya baru kemarin sore mengisi di kantor ya, habis asar di Gedung Keuangan Negara. Itu ada seorang jamaah yang di Jalan Arifai. Ada yang bertanya, Ustaz, ngapa Rasul itu bininya banyak? Nah, ya kan banyak bini Rasul ya. Setelah kewafatan Khadijah, itu juga harus tahu Pak ya. Makanya kalau misalnya ada istri yang ngomong boleh nikah lagi, tapi kalau akulah mati, ujinya begitu ya. Itu macam Khadijah yang kemudian tidak pernah juga dimadu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah banyak Ustaz istrinya. Kan dalam Quran itu paling banyak 4. Ngapa Rasulullah bahkan lebih? Nah ini hati-hati jawabnya ya. Perkara yang berhubungan Rasul tidak boleh kita basing-basing ya. Ya karena berhubungan dengan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya jelaskan bab pernikahan Rasul yang berbilang lebih dari 4 itu khosais. Ya. Apa khosais itu? Kekhususan yang ada pada diri Rasul, tidak untuk umat beliau. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak bisa kita kemudian macam ada yang di mana itu ya. Ada di jejak digitalnya ada.
yang buat macam rusunawa malah, bininya 10 di Madura kalau tidak salah. Mohon maaf kalau ada Madura di sini ya. Iya, oh dibuatnya itu, anaknya banyak ya, bininya 10, anaknya banyak, buatnya macam rusunawa tinggalnya itu ya. Macam apartemen itu. Anda boleh dengan alasan misalnya Nabi juga banyak Ustaz, lebih dari 4. Tidak bisa. Itu khosois namanya, kekhususan-kekhususan yang ada pada Rasul dan keluarga beliau, tidak untuk umat beliau. Contoh juga dalam lingkup keluarga Rasul, misalnya Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi itu tak ada lagi yang menikah setelah kewafatan Rasul. Itu juga khasais. Di saat adat istiadat orang-orang Quraisy waktu itu, perempuannya itu kalau ditinggal suami, apalagi dari kalangan sahabat-sahabat, itu jarang yang menjanda lama perempuannya. Ya, mati laki. Jarang dia itu jadi jandonya lama. Ngapa? Dalam tanda kutip diselamatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya. Maka kemudian ini Hafsah misalnya, anak Umar, meninggal suaminya. Lalu dibawa oleh Umar, ditawarkan kepada Abu Bakar agar mungkin ada keinginan menikahi anaknya, ya. Diam Abu Bakar, tidak merespon. Akhirnya ditawarkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Hafsah dinikahi oleh Rasul. Nah, biasanya begitu, tapi Ummahatul Mukminin ini setelah kewafatan Rasul tak ada Pak yang menikah lagi. Padahal macam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih muda waktu Nabi meninggal. Dan dia hidup lama setelah Rasulullah wafat. Ketemu zaman Abu Bakar As-Siddiq bapaknya, ketemu zaman Umar, ketemu zaman Utsman, bahkan sampai Ali bin Abi Thalib. Lama itu, puluhan tahun. Nah, itu juga khasais, ya. Nah, ini jadi perkara-perkara itu nanti dibahas utuh, ya. Termasuk misalnya Rasul pernah menyebut, saya dan keturunanku tak menerima sedekah, itu juga khasais, ya. Maka kalau kita sebagai muhibbin, ini biar tidak salah kehidupan hari ini ya. Muhibbin itu pencinta zuriat Rasul ya, para habaib, sayyid ya. Kalau mau kasih kepada mereka sesuatu, jangan dengan kalimat sedekah. Kalau zuriat itu tahu, dia akan tolak. Datang kita ke Habib misalnya ya, guru kita cinta dengan beliau, lalu bawa oleh-oleh, Habib ini ada sedekah. Nah, biasanya kalau dia tahu tolaknya, karena Nabi pernah menyebut dulu itu tidak menerima sedekah. Ya, balik lagi keluar rumah beliau, ya kalau ketemu Habib yang nolak begitu, masuk lagi, bawalah benda yang sama tadi, Habib ini hadiah. Nah, terimanya insya Allah ya. Jadi nyebutnya jangan sedekah. Baik, itu khasais. Nah, itu membahas tentang perkara-perkara yang khusus dengan Rasul. Nah, yang berikutnya cara mengenal Rasul itu dengan kitab Sama'il. Nah, yang sudah kita kaji mungkin satu bab kalau tidak salah ya. Bab Sama'il ini apa? Bab yang berhubungan tentang satu bentuk fisik Nabi, bentuk fisik beliau. Dari atas sampai ke bawah itu dibahas dalam Sama'il. Sesuatu yang berguna untuk kita karena tidak pernah kita mendapatkan Rasulullah itu gambaran fisik beliau, visualnya, baik gambar ataupun video, tentang sosok yang paling mulia dalam kehidupan ini. Karena itu satu-satunya jalan mendengar hadis sahabat-sahabat yang melihat Rasul langsung, lalu menceritakan hadis itu sampai kepada kita hari ini. Oh, Rasul itu rambutnya cak ini. Oh, Rasul itu kalau berjalan cak ini. Oh, Rasul itu tinggi badannya segini, bentuk dadanya begini. Itu diceritakan semua dalam Asy-Syama'il, dan ini sudah kita mulai ya pembahasannya. Baik. Berikutnya kita masuk bab tentang khatam ya. Mudah-mudahan belum, lupa karena banyak tematik kemarin. Khatam pernah belum? Khatam itu macam apa? Tanda lahir. Belum ya? Nah, ini bab yang kedua, karena bab satu tentang fisik sudah itu. Saya ingat karena membuka tahun 2023 kita dengan kajian kitab ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bab Maja'a fi khatamin nubuwah, bab yang kedua tentang tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ada tanda. Yang nanti tanda ini itu bahkan disebut dalam Taurat, disebut juga dalam Injil. Sehingga nanti orang-orang Yahudi Nasrani yang membaca Taurat dengan Injil tahu bahwa Nabi akhir zaman itu ada tanda kenabian dalam fisiknya itu. Nah, ini yang kita akan lihat ya. Hadis yang pertama dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata,
zahabat bi khalati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti wajib famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi thumma qumtu khalfa dhahri fanazartu ila al-khatami baina katifai fa idza huwa mithlu zirril hajala. Ini satu saat Sa'ib bin Yazid, ini seorang sahabat kecil Rasul ya. Sahabat yang waktu Rasul jadi nabi dia masih kecil. Itu artinya sahabat kecil. Kalau ada istilah dalam buku-buku kita baca, sahabat besar, sahabat kecil. Satu waktu bibiku katanya, bibik dari mak ya, khalah. Kalau bibik dari bapak dalam bahasa Arab ammah namanya ya. Ini khalah. Bibikku mengajak aku bertemu dengan Rasul, kata Sa'ib ini. Lalu sampai di rumah Rasul, bibikku ngomong, ya Rasulullah, anak saudaraku ini, Sa'ib itu yang menceritakan hadis ini, anak saudaraku ini sedang sakit. Jadi waktu itu Sa'ib bin Yazid dibawa oleh bibiknya nemui Rasul, waktu itu dia sedang demam. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Lalu oleh Rasul diusapnya lah kepalaku. Jadi kepalaku kata Sa'ib diusap oleh Rasul. Wada'a bil barakah. Wada'a li bil barakah, dan didoakan keberkahan untukku. Termasuk maksud keberkahan itu doa kesembuhan untuk Sa'ib bin Yazid. Wa tawadda'a, lalu Nabi berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, lalu aku minum dari bekas wudu beliau. Tsumma qumtu khalfa zahri, lalu aku setelah itu berdiri di belakang badan beliau. Fa nazartu ilal khatami baina katifai, dan aku tengok nampak di belakang Nabi itu khatam, tanda. Ya, tanda itu letaknya baina katifai, di antara kedua bahu beliau, belah belakang ini ya. Dan tanda itu mithlu zirril hajala, seperti kancing baju yang besar, kancing jas mungkin yang agak besar ya. Tanda kelahiran itu, khatam itu. Nah, ini hadis pertama. Ini ada beberapa yang bisa kita ambil ibrah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, tentang kebiasaan sahabat, bahwa mereka itu bahkan kalau ada sakit juga itu datangnya kepada Rasul, minta doakan kesembuhan. Nah, ini sehingga dalam pembahasan yang lebih dalam kajian tasawuf misalnya ada ya, dalam tasawuf mungkin atau dalam kajian akidah ada namanya tawassul ya. Tawassul ini nanti ada tawassul yang disepakati kebolehannya, ada yang diperselisihkan, ada yang ngomong boleh, ada yang tidak. Di antara tawassul yang dibolehkan dan disepakati bolehnya itu datang kepada orang soleh dan minta doakan. Maka tidak ada orang paling soleh zaman Rasul melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka kita melihat sahabat-sahabat itu kalau ada apa-apa datang kepada Rasul, Rasul, tolong doakan anakku ini sakit. Ya, ada bayi baru lahir, itu bentuk tawasul juga sebetulnya. Ini sunnah Pak Bu ya, kalau nanti dapat anak mungkin lewat ya. Mungkin masih ada yang muda-muda ya, dapat cucu ya, kasih tahu anaknya nanti. Ya, cucu itu diantara sunnah kelahiran, dan ini belum familiar. Kalau akikah lah bagus. Ya, 10 tahun belakangan orang sudah macam paham betul kalau dapat anak diakikahi. Apa sunnah yang juga berhubungan dengan anak itu? Sunnah di tahnik. Kadang-kadang istilahnya pun belum banyak yang dengar, di tahnik. Apa tahnik itu? Menyapu langit mulut-mulut bayi, ya, dicolet disapukan di langit-langit mulutnya itu, pucuk bawahnya, kiri kanannya, dengan kunyahan kurma. Boleh dicampur, dioleskan dulu dengan madu, ya. Nah itu biasanya jangan melakukan dewek, ya. Uji bapaknya, sudah aku bayar Ustaz, ya boleh, sebetulnya boleh, ya. Tapi mungkin lain ludah bapaknya itu dengan ludah Imam Masjid Agung misalnya, ya. Iya. Datanglah ke Pak Kiainya, datanglah ke habaibnya atau orang yang kita yakini kesalehannya, datang minta tolong tahnik ke. Sahabat-sahabat dulu begitu, kalau dapat anak tidak nunggu lama hari, bergegas hari ketiga, hari ketujuh, ya, hari-hari yang sunnah untuk sunnah-sunnah kepada bayi, bawa bayinya kepada Rasul, fahannakahu, lalu ditahnik oleh
Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ya, ini juga keberuntungan sahabat itu Bapak Ibu karena hidup dengan Nabi. Ada apa-apa ya, ada masalah kehidupan ya, datangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ib bin Yazid ini didoakan mudah-mudahan sembuh sambil dipegang-pegang kepalanya. Kan kita kalau ada anak atau mendapatkan budak-budak itu yang paling lama ngusap kepalanya, Pak. Nah, ya, doakan keberkahan anak-anak kita itu. Lalu yang berikutnya apa? Tabarrukan. Ini jadi hadis ini luar biasa ini. Tabarrukan sahabat itu dengan Nabi. Kalau dalam hadis ini contohnya apa? Sa'ib bin Yazid ini minum dari bekas wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang lazim, Pak, ya, maksudnya sudah masyhur. Segala sesuatu yang berasal dari badan Nabi itu diambil tabarruknya oleh sahabat, berkahnya itu. Dan itu hadisnya sahih, banyak dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, keringat Nabi, Pak, ya, itu ditampung oleh sahabat. Sebagian kemudian membawanya ke rumah, dimasukkan dalam minyak wangi mereka, sehingga minyak itu lama wanginya itu. Kalau keringat kita pahit, tak kata yang nak nampungnya ya. Iya, keringat Nabi wangi, lebih wangi daripada misk. Ya, itu disebutkan demikian. Kalau jihad itu sahabat-sahabat itu berlomba-lomba mendekat Rasul. Selain melindungi Rasul, ya, kadang-kadang darah Rasulullah kena mungkin tusukan atau kena panah itu kan, macam perang Uhud dan sebagainya. Itu juga ditampung oleh para sahabat, ya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang sebahagian mempermasalahkan, tapi riwayat-riwayat itu ada. Mereka tabarrukan semua yang berasal dari Nabi. Rambut Nabi saja, ya kan belum sampai ya bab rambut. Rambut Nabi itu nanti ada yang hadis-hadis menyebutkan kalau yang bahagian tengah tarik ke depan, tarik ke samping itu menyentuh cuping telinga beliau. Yang bagian belakang ini kalau diurai itu menyentuh bahu beliau. Itu kalau bahasa kita gondrong Nabi itu ya. Ya, rambutnya sampai bahu kan gondrong ya. Tapi tentu bukan gondrong yang urakan ya. Karena pernah sahabat lewat rambutnya kusut masai, kata Nabi pulang, balik, rapikan rambutmu ya. Nah, tentu Nabi tidak akan mengucap begitu kecuali beliau juga pandai merawat rambut beliau ya. Profesional lah nanti kalau kita utuh membaca tentang bentuk fisik Nabi itu, subhanallah. Nah, itu rambut pun ya panjang tuh, pastilah ada satu waktu Nabi cukuran juga ya, walaupun tidak disebut ke hadisnya itu. Itu rambut juga nanti disimpan itu oleh sahabat. Maka beruntunglah yang pernah nyukur rambut Nabi SAW ya. Nah, jadi ada satu kisah itu tentang Khalid bin Walid itu ya. Khalid bin Walid ini sahabat Nabi SAW yang terkenang Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dulunya belum masuk Islam, masuk Islam jadi panglima itu ya, panglima perang Nabi, terkenal sekali. Satu waktu nampak dia tuh sedang macam wong pening, kan kelihatan Pak wong pening tuh ya. Kalau misalnya tidak bisa menyembunyikan kepeningannya, kelihatan wong pening tuh ya. Ke sini pecah salah, ke situ pecah salah. Ditengok oleh sahabat, Khalid tadi ya. Lid, apa pecah peningnya engkau katanya ya? Ini katanya, nyari peci aku nih nah. Di mana hilang? Uji sahabatnya tuh, oh waya peci, Lid, beli lagi wah uji kita tadi ya. Banyak di pasar 16 itu misalnya ya. Beli lagi disuruh. Tapi apa jawaban Khalid? Bukan pecinya itu masalahnya itu. Mungkin macam peci hitam kita ini ya. Peci hitam Bapak yang ada selipannya itu ya. Bukan pecinya itu, kata Khalid ini. Tetapi di dalam peciku itu ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lama setelah Rasulullah wafat ya. Simpannya oleh Khalid itu ya. Nah ini jadi tentang bab tabarruk ini sudah sangat terkenal sekali. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW itu dijadikan bentuk ambil keberkahan beliau ya. Nah ini juga yang dilakukan oleh Sa'ib bin Yazid. Jadi setelah Rasulullah wudhu diminumnya lah, mungkin dia berharap kesembuhan ya, tawasul dengan bekas wudhu Nabi SAW. Sudah itu dia ke belakang Rasul. Nah ini yang masuk bab ini. Waktu dia ke belakang Rasul mungkin sedang terbuka bahagian atas Rasul ini, dia tengok belakang tuh macam ada tando. Ya, besarnya itu pecah kancing baju yang besar. Nah, kita baca hadis berikutnya baru nanti utuh bagaimana nian bentuk tanda kenabian Rasul itu. Hadis yang kedua dari Jabir bin Samurah. Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamama. Aku melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu Nabi, kata Jabir ini, bentuknya benjolan daging.
Kalau hari ini Pak kan ada juga orang ada tanda tuh ya, daging tumbuh uji kami nyebutnya itu ya. Nah benjolan daging kata Jabir ini warnanya merah, besarnya pecak telur burung merpati. Besar apa Pak? Tak paham juga telur burung merpati ya. Karena tadi nyebut tentang kancing baju yang besar, mungkin sebeginilah ya tandanya itu. Kan ada Pak orang-orang tertentu juga bawa tanda lahir. Mungkin di tangan saya pernah lihat ada orang ya, macam tumbuh dia tuh menjol dikit ya, agak naik dikit dari kulit kita yang lurus ini ya. Nah itu. Nah itulah Rasul. Tapi Rasulullah itu di sini. Dan saya tidak pernah mendapatkan cerita yang berikutnya itu ada orang tanda lahir juga di situ. Biasanya di sini atau di mana lagi? Ada pernah di perut saya tengok ya, atau di tempat-tempat yang lain. Ada juga yang di pipi Pak. Saya pernah melihat ada orang yang di pipi ya, tanda lahir itu yang agak hitam misalnya biasanya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat yang keterangan yang lain. Kata Ibrahim bin Muhammad, ini seorang tabi'in kalau saya tak silap. Karena Ali bin Abi Thalib ini kalau menceritakan tentang Rasul, beliau akan berkata juga, baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Pasti Ali juga akan ngomong di antara kedua bahu Nabi itu ada tanda kenabian dan itu tanda penutup para nabi dan rasul. Jadi tanda tadi bukan sembarang tanda. Kalau yang tanda di tangan tuh tanda nian, tanda lahir. Jangan-jangan aku nih jadi orang baik misalnya, boleh kalau husnuzon ya. Iya. Tapi jangan sampai nanti kalau misalnya ada tanda di belakang juga, dikit lagi pecah nabi ya gue nih misalnya ya. Iya, itu tanda kekhususan untuk nabi. Ya, dan saya tadi tidak pernah mendengar lagi ada orang tanda di antara bahu seperti tanda untuk nabi. Dan itu disebut dalam Taurat dengan Injil. Ya, nanti akan ada kisah-kisah yang khusus tentang tanda kenabian ini yang dilihat oleh orang-orang ahlul kitab ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita cari hadis yang lain yang menerangkan tambahan info tentang tanda ini. Nah, ini yang dari riwayat Abu Zaid Amr bin Khattab Al-Ansari berkata kepada Elba bin Ahmar, qala li Rasulullah, satu waktu Rasul berkata kepadaku, Abu Zaid udun minni, tolong sini, famsah zahri, tolong usap bahu belakang aku. Ya macam kita juga kan, kalau lagi macam minta kusuk, kalau kusuk baik minta usap ya. Misalnya minta kusuk dengan bini, jarang dengan wong ya. Kalau misalnya ini dia minta kusuk dengan sahabat Abu Zaid sini kata Nabi, tolong usap-usap belakangku. Famasahtu zahrahu, lalu aku usap. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatami, lalu waktu aku ngusuk belakang Nabi itu tak sengaja jari jemariku menyentuh tanda kenabian tadi itu. Qultu wa mal khatam, lalu bertanya si Elba yang mendengar cerita Abu Zaid ini, bentuknya cak mana Abu Zaid? Dijawab oleh Abu Zaid, sya'arat mujtami'at, gumpalan rambut. Ya kan tanda tuh begitu Pak. Kadang-kadang di atas tanda tadi ada macam tumbuh rambut biasanya ya, tipis-tipis. Betul kan? Nah, begitulah tanda kenabian yang ada pada Rasul. Berarti bentuknya sebesar ini, daging tumbuh ya, biasanya ada benjolan dikit dan biasanya ada tumbuh rambut-rambut sedikit. Nah, itulah yang juga menjadi tanda kenabian yang ada di belakang bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah tanda kenabian beliau. Dan inilah yang kemudian tanda yang tadi kita sebut diketahui oleh orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani. Satu waktu ya. Nabi kan waktu usia 8 tahun mulai ikut pamannya Abu Thalib. Dan Nabi itu ikut pamannya Abu Thalib bukan ikut-ikut tumpang hidup baik. Ya, inilah perjalanan hidup yang luar biasa dari diri Rasul. Mandiri beliau itu. Awal-awal mengembalakan kambing. Lah agak besar, usia-usia 12-an tahun itu diajaklah oleh pamannya perjalanan dagang. Orang-orang Arab itu kan senang berdagang. Mereka bawa dari Mekah ke Syams. Nanti dari Syams bawa barang jual lagi di Mekah. Itu di surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Itu cerita perjalanan dagang orang-orang Mekah. Nabi lah usia belasan itu pada akhirnya diajak oleh mamangnya Abu Thalib nih perjalanan dagang dari Mekah bawa barang. Biasanya karapan Pak, berkelompok. Sampai di suatu tempat, kalau yang saya dengar itu di daerah Basra atau daerah Irak, mereka berhenti rombongan ini dan gelar lapak karena di situ ada pasar yang besar.
Tersebutlah di pasar itu, dekatnya itu ada kanisah yang juga besar. Kanisah itu gereja, Pak. Kalau ada gereja berarti ada pendetanya itu ya. Ada ustadznya, ada pendetanya Nasrani itu. Pendeta ini jarang sebetulnya keluar dari gerejanya, karena semua kebutuhannya diantar oleh jamaatnya. Satu waktu entah kenapa ada dorongan dia itu pengen keluar melihat-lihat, nyari angin lah begitu ya. Keluar dia dan sampailah melewati pasar, yang kemudian di situ Abu Thalib dengan rombongan dari Makkah sedang berhenti menggelar lapak mereka. Dan akhirnya bertemulah si pendeta ini, Bahira nanti namanya itu ya, terkenal ini kisah Bahira dengan pendeta Bahira ini. Lalu dia melihat lapaknya Abu Thalib dan dia itu terpaku saat menatap Nabi remaja itu. Nabi ya, usia-usia 12 tahun tuh. Tengoknya pasatinya ya, pasatinya tengok dari belakang, mungkin baju agak terbuka ya, macam baju jubah yang daerah sini agak terbuka. Pasatinya panggilnya Abu Thalib, karena dia tahu ini mungkin orang tuanya kan begitu. Nah, panggilnya ketua rombongan lah paling tidak, panggilnya Kisanak sini. Budak ini katanya nunjuk Nabi, budak ini siapamu? Nah, begitu ya. Nah, Abu Thalib ini juga luar biasa Bapak Ibu. Dia kalau ada orang bertanya dengannya tentang sosok Nabi dan orang itu asing bagi dia, pasti dia jawabnya seperti jawabannya waktu itu. Apa jawabannya? Hadza ibni. Ini anak aku, ujar Abu Thalib. Nah, ya. Mungkin kalau diilustrasikan, pendeta Bahira itu tersengih dengar jawaban Abu Thalib. Lalu ngomong, budak ini, wahai Kisanak, budak ini katanya, tidaklah dia lahir kecuali pasti bapaknya sudah meninggal. Uji pendeta tadi. Giliran Abu Thalib yang pening ya. Dukun mamang ini, uji dia ini mungkin ya. Benar tebakan Abu Thalib tuh kan, tebakan pendeta tuh. Ini kan bukan anak dia, anak keponakannya, bapaknya meninggal sebelum dia lahir. Akhirnya dijawab oleh Abu Thalib, iya nian, ini anak saudaraku ujinya ya, bukan anak kandungku. Lalu kemudian ditanya juga, macam mana boleh tahu katanya ya. Ternyata apa? Pendeta Bahira itu melihat khotam tadi itu, tanda kenabian yang ada pada diri Rasul. Itu kami baca dalam Injil katanya ya, bahwa tanda Nabi akhir zaman itu dari segi fisik diantaranya ada khotam tadi itu, dan itu tanda kenabian sekaligus tanda Nabi akhir zaman. Kisanak, ini pesan dia kemudian ya, tutuplah lapakmu ini, kemasilah, cepat-cepat baliklah lagi ke negeri Mekahmu ya. Wih, ngapo? Karena saat ini orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani, dan engkau sampai kepada pusatnya nanti di Syam, itu sedang menggunung-gunian tentang kedatangan Nabi akhir zaman, dan mereka berharap Nabi itu dari golongan mereka. Ternyata selesai, Nabi itu ini bakal jadi Nabi ya, dari kecil sudah dikasih tahu ya, ini bakal jadi Nabi akhir zaman. Bawa balik. Abu Thalib tidak mikir panjang itu Pak, tidak mikir ke daganganku belum laku, belum sampai ke Syam. Sayangnya dia dengan Nabi, kata guru kita waktu menceritakan kisah ini, langsung tutup lapaknya itu, langsung kemasi, langsung balik lagi ke Mekah. Saking sayangnya dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita kan ada bayangan, oh kalau bayangkan bentuk fisik Nabi berarti di belakang beliau itu ada tanda kenabian, yang itu sekaligus tanda Nabi akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menceritakan yang demikian ini, harapannya kita ada bayangan tentang beliau ya. Walaupun kita setelah ini tidak boleh, Ustaz aku pandai menggambar, boleh tidak aku gambarkan? Akhirnya dia buat, tidak boleh juga. Ini untuk ada dalam benak saja ya. Karena ini sudah jadi konsensus ulama dari dulu sampai hari ini, ijma, tidak boleh ya menggambar visual bentuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak bisa, itu sudah ijma. Walaupun kita setelah ngaji ini, oh iya itu Ustaz rambut Nabi, mulai diambilnya pensil tadi, pandai menggambar ya, jangan, itu dilarang di dalam syariat. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan tentang Nabi, boleh, bulan Safar, oh boleh. Insyaallah. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kita sering mendengar ceramah-ceramah nah, bahwasanya sebaik-baik manusia yang selalu mengingat mati. Dan padahal menurut saya mati bukanlah yang menakutkan, tapi yang menakutkan adalah azabnya. Dan kemudian bagaimana seandainya kita belum siap atau merasa takut karena belum punya bekal dan banyak dosanya, bagaimana penjabarannya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi bukan matinya yang ditakuti, tapi azabnya. Azab mati maksudnya, Pak. Oh, azab kubur ya, sebab mati itu nanti kan ada sakaratnya. Fa inna fil mauti innal mauta lasakarat. Jadi kematian itu ada sakaratnya. Jadi sebelum azab kubur yang kita mintakan itu mudahkan sakaratnya itu, Pak. Kan ada doa dalam doa selamat itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doa selamat tuh bagus, Pak ya. Ada 10 yang kita minta. Kalau baca tahu gitu maknanya, karena dari dunia sampai akhirat itu ada dalam 10 doa itu, termasuk meninggal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong baguskan, lembutkan, mudahkan pada waktu sekarat itu ya. Yang merasakan ya yang bakal meninggal. Mungkin kita melihat orang meninggal biasa-biasa baik, kayaknya Ustaz pucuk kasur tuh lah, tahu-tahu laju ya. Tapi dia merasakan sakarat itu ya. Ada memang yang ditampakkan beratnya sakarat ada ya. Itu kuasa Allah galau. Baca di surat An-Nazi'at itu, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang nyabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut ya. Nah, azab kubur juga luar biasa. Nah, itu ya. Jadi tadi apa yang ditanyakannya? Supaya tidak kena azab kubur. Oh, tidak kena azab kubur. Iya. 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 Iya, ya itu tergantung amalan kita memang, Pak ya. Azab kubur ini sesuatu yang sifatnya sam'iyat. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah ngecek, tidak pernah studi banding misalnya ya. Sehingga misalnya ketakutan itu besar misalnya ya. Perkara setelah kematian, alam barzah dengan alam akhirat, perkara sam'iyat. Apa sam'iyat? Yang cuman bisa didengar. Dari mana? Dari Quran, dari hadis ya. Harapannya dengan disampaikan nanti tentang azab kubur, kan macam-macam bentuk azab kubur tuh, Pak ya. Nanti kalau sampai hadis-hadis khusus tentang itu, kalau ada di Sama'il nanti kita bahas ya. Ada sebatan malaikat, ada cetukan ular ya, dan sebagainya. Banyak betul ya. Iya, banyak betul siksa dan azab kubur itu. Nauzubillah, makanya kita berdoa sebelum kita salam itu dibaca juga, Pak. Karena memang secara khusus Nabi ngajarkan doa itu dan tempatnya khusus juga. Jadi sebaiknya dibaca di tempat khusus itu sebelum kita salam. Ya, waktu kita baca tahiyat akhir itu nah. Ya, fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kalau tidak baca doa itu kita langsung salam. Kalau nak baca doa itu bagus. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam ya. Jadi maksud saya tidak perlu kita bukan ketakutan yang berlebihan, karena pasti akan bertemu gitu ya. Sebab kalau nyebut bekal kita ini cukup atau belum, mungkin kita akan merasa bekal tak cukup ya. Tapi kita minta dengan Allah, minta jauhkan dari azab kubur ya. Kadang-kadang ada orang minta panjangkan umur, panjang umur, nak sampai berapa Pak? Ya Allah, tolong panjangkan umurku ya Allah. Pas dijenguk 80 tahun Bapak itu. Berjalan lagi lah sarung misalnya ya. Ya Allah, minta panjangkan sampai berapa lagi Pak? Mungkin doanya tuh bagusnya tawaffani musliman. Ya Allah, matikan husnul khotimah ya. Kita kan kalau panjang umur tapi lasaro juga agak saro Pak ya. Agak saro dalam artian jangan nyusahkan juga mungkin orang-orang setelah kita dan sebagainya ya. Paling pentingnya itu husnul khotimah insyaallah ya. Kalau misalnya besok kita meninggal, ada jaminan masuk surga, kurasa laju tidak apa-apa ya misalnya. Iya, karena kita tidak. Tapi masalahnya jaminan itu tidak kati ya.
makanya kita berusaha ikhtiar ya dengan amal-amal soleh. Amal soleh inilah yang kemudian kita harapkan Pak ya dengan doa-doa tadi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar dari siksa kubur ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lagi cukup ya. Ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hiblal